Baik, setelah diskusi minggu lalu, bagi yang ikut di pertemuan pertama, menurut kalian itu penting nggak belajar tentang malaikat? Penting, Pak. Penting, Pak. Pak. Ya, Penting. ya. Yang lainnya penting. Penting, Pak. Penting, Pak. Apa kepentingan kita untuk memahami atau mengenal malaikat? Ya, apa kepentingannya? Tadi kan katanya penting gitu. Mengapa penting belajar tentang malaikat? Tidak cukup belajar tentang Allah, tentang Yesus, tentang manusia, tentang ciptaan yang lain ya. Nah, mengapa penting? Supaya tidak salah mengajarkan pada orang lain, Pak. Supaya jangan mengajarkannya kepada orang lain. Terus ada lagi yang lain? Ada, Pak. Supaya lebih paham saja, Pak. Soalnya kan kebanyakan ada berpendapat tentang malaikat. Banyak sekali berpendapat bahwa malaikat ini berasal dari sini. Tetapi kalau kita belajar, kita pasti udah tahu. Jadinya kita punya pengetahuan tersendiri, Pak. Ya. Oke. Baik. Ibu Marni minta tolong di tempat yang aman, Bu. Tadi ada orang lewat tidak pakai baju. Ini karena ini direkam, Bu, ini direkam ya. Jadi jangan masuk rekaman. Mohon maaf, Bu ya. Ya. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Ada yang lain? Mengapa penting? Ya, karena banyak sekarang ini kalau berbicara tentang malaikat itu banyak yang berpikir bahwa kalau malaikat itu, kalau kita membahas tentang malaikat itu banyak timbul pembahasan bahwa ilmu gaib. Karena malaikat itu kan tidak kelihatan, makhluk yang tidak kelihatan. Makanya kalau kita bahas tentang malaikat, orang berpendapat bahwa malaikat itu adalah ilmu gaib. Tapi kalau kita pahami sesungguhnya bahwa malaikat itu ialah utusan Allah, pembawa berita Allah. Oke, jadi ada pemahaman yang mengatakan bahwa malaikat itu seperti ilmu gaib ya. Jadi tidak sesungguhnya ada seperti tugas ya yang dipercayakan oleh Allah kepada malaikat. Ada lagi? Ada lagi? Agar nggak disesatkan, Pak. Mengapa tidak disesat? Mengapa agar tidak disesatkan? Memang kenapa dengan malaikat kok bisa malaikatnya menyesatkan atau siapa yang menyesatkan? Pendapat orang lain, karena seringkali kita temui ada yang menjelaskan tentang malaikat dan iblis itu kadang mereka salah penafsiran atau salah penjelasan gitu, Pak. Oke, baik. Ada nggak yang menyampaikan lebih ke arah Alkitabiah? Ya, ada nggak? Ya. Oke, itu kan pendapat-pendapat ya dari umum yang kita dengar ya, yang mengatakan malaikat itu punya fisik, punya sayap, bisa dilihat. Ada malaikat untuk anak kecil, ada malaikat untuk orang dewasa, ya kan berbagai macam malaikat, pernah melihat malaikat, ya kan gitu ya. Nah itu. Nah sekarang coba ada nggak yang bisa menyampaikan? Kalau kita lihat dari sisi Alkitabnya, mengapa penting belajar tentang malaikat? Ya. Yang minggu lalu sebenarnya kita sudah juga membahas ya mengapa kita perlu belajar tentang malaikat. Dari situ sudah ada kesimpulan seharusnya ya dari apa yang kita diskusikan itu ya, yaitu pentingnya memahami asal usul malaikat dan tugas tanggung jawab malaikat. Itu karena banyak pemahaman-pemahaman yang keliru ya tentang malaikat ini. Jadi kita perlu melihat secara biblikal atau alkitabiah dan sistematis tentang malaikat, terlebih tugas-tugasnya. Ya, karena malaikat itu kan suatu fakta ya, bukan mitos, bukan dongeng, bukan cerita yang dibuat indah seolah-olah itu sesuatu yang bukan fakta gitu, tidak ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi sekarang ini juga banyak penampakan ya, dikatakan penampakan ada orang melihat malaikat di langit, gitu kan?
Ya, ada melihat malaikat di Gedung Putih di Amerika, ada malaikat di atas salib di salah satu gereja, dilihat orang tertentu gitu ya. Ya, di antara kita saya udah tanya, udah pernah belum melihat? Tidak pernah, tapi merasakan pernah. Ya. Oke, baik. Ya, di pengantar ini perlu sampaikan bahwa malaikat dalam iman Kristen itu disebut dengan angelologi. Ya, dari kata angelos dan logi ya. Angelos itu adalah malaikat, artinya adalah utusan. Logi udah kita tahu semua adalah uraian ilmu atau pengetahuan. Kalau digabung dua kata itu berarti ya, yaitu doktrin tentang malaikat atau pengetahuan uraian tentang malaikat. Dan juga nanti ada satanologi. Ya, satanologi dari dua kata satan dan logi ya. Yaitu satan itu berarti artinya musuh ya, musuh. Logi itu berarti pengetahuan tentang musuh yaitu setan ya, dan roh-roh jahat ya. Oke, disebut dengan diabolos ya. Oke, di mana tempat angelologi dan satanologi kalau belajar di teologi? Yaitu ada di ruang lingkung studi teologi sistematika ya. Bagian dari teologi sistematika, berarti sama dengan seperti doktrin Alkitab atau bibliologi, ya, doktrin Allah atau teologi proper, ya, dan yang lainnya, ya. Nah, ini masuk dalam teologi sistematika. Jangan lupa itu ya, ada 4 pembagian teologi. Ya, jangan lupa itu harus diingat. Ya, apa itu Rian? Pembagian 4 teologi dengan cepat. 4 pembagian golongan teologi. Rian, saya lihat tuh kamu ada di situ. Badanmu sebelah. Kalian itu dekat-dekatan itu harus pakai masker seharusnya itu. Ya, Rian, 4 pembagian teologi. Ini semester berapa ini? Semester 5 nih. Ya. Waduh. Jumin, cepat. Itu dipelajari di teologi proper, di teologi pengantar sistematika. Ya. Siapa yang tahu cepat? Aduh, ini. Teologi sistematika, bibliologi, historika, praktika. Coba ulang lagi. Teologi sistematika, bibliologi, biblika, historika, praktika. Nah, itu dia ya. Ya, mudah-mudahan Peter bukan karena sudah membaca lagi ingat. Itu 4 pembagian teologinya. Ya, teologi biblika, sistematika, historika, dan praktika. Dan apa saja yang masuk dalam kelompok itu juga harus tahu ya. Ini harus tahu ya. Oke, jadi studi tentang malaikat itu merupakan salah satu pokok penting dalam kekristenan. Sangat penting untuk kita bisa mempelajari. Mengapa? Supaya kita memahami karya Tuhan, ciptaan Tuhan itu harus dari Tuhan sendiri. Ya, dari Tuhan sendiri. Dari mana? Berarti dari Alkitab. Ya, dari firman Allah. Jangan buku-buku dongeng, buku-buku lain. Bahkan kitab suci yang lain. Ya, di Alkitab ya sangat-sangat akurat ya yang menjelaskan pembuktian adanya makhluk rohani ini. Ya. Oke, jadi itu penting karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehidupan nyata. Karena ada di sekitar kita. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, pernah bersama dengan Lot dulu dah. Masanya Adam dan Hawa, ya pada saat jatuh dalam dosa, ada malaikat menjaga taman Eden supaya jangan dimasukin lagi. Ya, sampai kepada perjanjian baru, bahkan zaman waktu kebangkitan Yesus, waktu Yesus mau naik ke surga. Malaikat ada, ya. Jadi penting untuk kita pahami. Oke, mengapa? Karena disebabkan fakta bahwa malaikat itu benar-benar ada keterlibatan di dalam tugas yang dipercayakan oleh Allah dan juga tugas berhubungan dengan manusia, ya, dengan tugas dengan manusia. Oke. Jadi sekali lagi sejak masa Adam dan Hawa
peran malaikat itu telah ada, bahkan berinteraksi dengan manusia. Ingat ya, yang dimaksud dengan ular, ya kalau ular dalam kitab Kejadian pasal 3 itu bukan ular yang sesungguhnya, ya, bukan, tetapi itu adalah malaikat yang tidak baik. Kalau ikan ada malaikat baik, ada malaikat jahat. Ya, malaikat jahat nanti pembahasan terakhir ya. Tapi itu adalah malaikat, ya, malaikat. Ya. Kemudian kita perhatikan juga penafsiran umum mengajarkan bahwa ular yang berbicara itu atau dikatakan dia punya intelektual yang tinggi. Jadi bukanlah itu ular yang biasa, tapi itu personifikasi ya dari malaikat jahat yang telah jatuh ke dalam dosa. Yaitu malaikat. Ya, jadi dosa yang dilakukan Adam dan Hawa itu membawa implikasi diusirnya mereka keluar dari Taman Eden. Ya, Taman Eden. Setelah mereka diusir keluar dari Taman Eden, maka kita perhatikan ya agar keduanya tidak bisa masuk lagi, Adam dan Hawa masuk ke Taman Eden, maka Allah menempatkan ada malaikat yang disebut dengan kerub. Ya, kerub. Untuk apa? Menjaga jalan masuk ke taman itu tidak boleh. Seringkali kita lihat ada gambar ya, ada gambar 2 malaikat pintu masuk ke Taman Eden itu pegang pedang gitu kan, ya pegang. Ini mungkin hasil imajinasi, hasil satu kreativitas seseorang untuk melukis demikian. Sesungguhnya kan itu tidak bisa dilihat ya. Minggu lalu kita sudah bahas. Jadi malaikat dalam iman Kristen itu sangat lengkap tercatat di dalam Alkitab. Ya, dalam Alkitab. Ya, hanya nanti kita bisa bahas kapan diciptakannya. Nah, itu yang tidak terlalu dijelaskan dalam Alkitab. Seperti ciptaan yang lain. Ya, ciptaan alam semesta segala isinya kan itu dijelaskan, ya, disebutkan, ya. Ya, malaikat kerap berada di antara manusia. Itu tadi, malaikat melindungi Lot dan keluarga. Ingat peristiwa Sodom dan Gomora ketika mereka ada di Sodom dan Gomora, ya, malaikat yang menolong mereka, melindungi mereka, mendatangi mereka, ya, supaya mereka terlindungi dari ya, keadaan Sodom dan Gomora yang akan dihukum oleh Tuhan, ya, dihukum oleh Tuhan. Ya, dan ingat peristiwa pada saat itu istrinya menjadi tiang garam karena melihat ke belakang, ya. Jadi malaikat menampakkan diri kepada hamba Elisa yang sedang ketakutan. Nanti silakan dibaca 2 Raja 6 ayat 17. Ada juga menampakkan diri di hadapan Bileam. Ya, Bileam dan keledainya. Ingat, ada binatang bicara. Masih ingat pernah baca itu ya? Ada binatang bicara kan gitu, mengeluarkan suara. Jadi itu sangat ya mengejutkan pada saat itu, sangat mengherankan. Tapi itu bukan binatang itu yang bicara, tetapi adalah malaikat, ya, malaikat, ya, itu. Oke. Pentingnya memahami tentang malaikat atau malaikat Allah di masa sekarang ini tidak terlepas juga dari adanya kesaksian-kesaksian yang dari banyak orang mengaku pernah bertemu dengan malaikat. Bisa benar, bisa tidak, ya, tapi ya orang itu yang tahu dan Tuhan yang tahu. Tapi malaikat kan roh, tidak bisa dilihat. Ya, seperti angin tidak bisa dilihat. Tapi bukan berarti tidak bisa dilihat, angin itu tidak ada. Malaikat itu roh. Sekalipun roh berarti dia tidak bisa tidak ada. Dia sungguh ada fakta, ya. Sekalipun kita belum pernah melihatnya, ya, tidak pernah. Oke, mungkin juga melalui mimpi, gitu ya, ya, melalui mimpi. Mungkin ada orang mengatakan demikian, benar atau tidaknya, ya. Oke, tadi memang kesaksian itu pada umumnya ada banyak bersifat dikatakan tadi subjektif. Dalam artian tidak dapat diuji karena bersifat personal, hanya seseorang saja yang mengalaminya. Sesuatu yang datang dari Tuhan, ya, apapun itu bisa dilihat, disaksikan, dialami oleh setiap orang.
terutama ciptaannya itu manusia. Jadi bukan hanya kepada pribadi tertentu, ya pribadi tertentu. Saya ada putar video, saya lihat video itu luar biasa. Tadi itu ada orang yang melihat malaikat turun dari sorga, ya turun dari sorga, tapi tidak sampai ke bumi. Dia hanya ada di langit-langit saja dengan cahayanya. Nah itu kebenarannya itu perlu diuji ya, belum tentu itu sesuatu fakta ya, fakta. Lalu tujuannya apa? Itu ya. Oke, itu sekilas tentang fakta adanya malaikat di sekitar manusia, ya di sekitar kita. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan pengertian dasar dari malaikat. Pengertian dasarnya ya. Jadi kata malaikat itu berasal dari bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan malak, malak, ya malak. Ya, jadi malak atau juga disebut dalam bahasa Yunani itu angelos atau angelos. Ya, angelos. Artinya apa? Utusan. Atau juga disebut sebagai pesuruh Allah. Pesuruhnya Allah. Gitu ya. Nah, dengan arti dasar yang diutus sebagai utusan ilahi. Jadi yang berhak mengutus malaikat itu adalah Allah. Ya, yang berhak untuk memerintahkan malaikat itu adalah Allah. Ya, jadi malaikat ini adalah keberadaannya surgawi, bukan tempat tinggalnya bukan di bumi ini, bukan di rumah seseorang. Karena dulu pernah ada juga kesaksian hamba Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi malaikat itu dia bisa perintahkan karena ada di suatu tempat. Ketika dia membutuhkannya untuk pergi mendampinginya, ya menjadi apa namanya bodyguard gitu ya. Dalam pengawalnya tinggal panggil, hei malaikat datang, aku segera mau ke Australia. Kan? Ya setelah saat didampingi sampai ke Australia, misalnya, nah mau pulang ke Indonesia, hai malaikat datang ke Australia, saya mau pulang ke Indonesia, dampingi sampai ke Indonesia. Nah, itu terserah dia lah, itu benar atau tidak ya. Oke, nah jadi keberanian di surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk apa? Melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Jadi Tuhan punya hak prerogatif untuk mengatur malaikat, memberikan tugas kepada malaikat. Ya, tugas kepada malaikat. Nah, lalu kita perhatikan istilah malak dan angelos itu tidak hanya digunakan kepada makhluk rohani ini atau ciptaan yang disebut dengan malaikat, tapi juga digunakan kepada manusia, ya kepada manusia, ya. Jadi kalau ke malaikat itu biasa ditonjolkan karena peranan malaikat kepada manusia untuk menyampaikan pesan atau berita dari Allah. Misalnya contoh ya, ke malaikat Gabriel yang mendatangin siapa? Nurdianto, malaikat Gabriel. Hah? Maria, Pak. Hah? Maria. Siapa lagi? Hah? Selain Maria siapa lagi? Paulus. Paulus. Kalau Yusuf suaminya, pertunangannya? Yusuf. Iya, Pak, ya. Yusuf. Ya. Oke, nah itu. Jadi kita perhatikan. Kata malak di dalam perjanjian lama itu ditemukan sekitar 103 kali ya, cukup banyak ya. Nah, dalam perjanjian lama. Kemudian kata Yunani atau dalam perjanjian baru itu kata angelos lebih banyak lagi, yaitu muncul sebanyak 175 kali dalam perjanjian baru. Ya. Nah, ini untuk malaikat ya. Namun yang ditujukan kepada manusia itu hanya 6 kali. Jadi kata utusan tadi, angelos tadi, itu ditujukan kepada manusia sebagai utusan, ya kepada utusan. Ya, Allah mengutus manusia, misalnya ya. Oke, nah jadi kata angelos sama dengan kata Ibrani malak itu berarti kata dasarnya utusan, ya, utusan yang berbicara atas nama Allah. Ya, misalnya kalau di dunia ini
presiden mengutus siapa? Mengutus duta. Ya, duta besar di negara-negara lain. Jadi duta itu berbicara di negara lain atas nama presiden. Dia tidak boleh sembarangan ya mengambil keputusan kebijakan sendiri tanpa presidennya tidak tahu yang mengutusnya. Jadi semua harus. Jadi itu adalah tangan kanan dari presiden untuk menyampaikan ataupun menjadi tugas dan tanggung jawab ya untuk melanjutkan tugas kepresidenan ataupun pemerintah di negara-negara lain. Nah, jadi itu hak prerogatifnya berarti ada di presiden. Nah, dalam hal ini kalau untuk malaikat tidak pernah bertindak sendiri, bekerja sendiri. Ya, dia melakukan segala sesuatu atas dasar perintah. Ya, perintah. Ya, atas wewenang dari Tuhan, bukan wewenangnya sendiri. Ya. Jadi tidak pernah malaikat itu ya melakukan tugas itu berdasarkan lahirnya dari rencananya sendiri atau wewenang sendiri, kuasanya sendiri, tidak. Ya tidak, kecuali nanti malaikat jahat yang sudah jatuh ya. Oke, mari kita perhatikan. Nah, murid-murid yang diutus oleh Yohanes Pembaptis kepada Yesus disebut juga angelos atau angeloi. Ya, angeloi atau utusan. Nah, itu bisa saudara baca nanti di Lukas 7:24 dan juga di Lukas 9 ayat 52. Itu untuk apa? Menunjukkan utusan ilahi. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah utusan ilahi. Disebut juga angelo, tapi bukan malaikat, ya. Malaikat seperti yang kita pelajari hari ini ya. Nah, dalam kitab Ayub juga malaikat disebut dengan istilah Lucifer. Ya, Lucifer. Nah, ada juga video viral mengatakan tidak ada kata Lucifer dalam Alkitab. Tidak ada disebutkan kata Lucifer. Ya. Yang adalah bintang fajar. Apakah demikian? Ada. Jadi bintang fajar. Ya, pada waktu itu dikatakan bintang-bintang fajar. Kalau bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama semua anak Allah yaitu malaikat. Ya, awalnya kan Lucifer itu kan malaikat baik yang memuji-muji Tuhan. Jadi punya kelompok pemuji, praise and worship, dan dia adalah pemimpinnya, ya pemimpinnya. Oke, tadi para malaikat dan pesuruh-pesuruh Allah yang mau meresap realisasi kerajaan ke dalam hati manusia, ya. Jadi itu. Oke, kemudian kita perhatikan ada lagi beberapa sebutan kepada malaikat. Ada beberapa sebutan kepada malaikat. Di kitab Ayub 1. Minta tolong ya, yang buka punya Alkitab, Ayub 1 ayat 6. Kemudian lanjutkan Ayub 1 ayat 38 dan 7. Karena kita ini fakta Alkitab, jadi kita harus belajar membuat Alkitab. Ya. Oke. Yang sudah silakan. Ayub 1 ayat 6. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka adalah juga iblis. Ya, karena perhatikan di sini ya. Ada dikatakan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Siapa itu anak-anak Allah? Dan di antaranya mereka juga adalah iblis. Ya, iblis. Iblis berarti malaikat yang jahat ya. Oke, coba dilanjutkan dengan pasal 38. Coba kita perhatikan. Pasal 38 ayat 7, demikian kebenaran firman Tuhan. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ya, di situ ada dikatakan apa? Ada bintang-bintang fajar. Ya, bintang-bintang fajar bersorak-sorai. Ya, dan bersama dengan semua anak Allah bersorak-sorai. Nah, ini ada bintang-bintang fajar. Siapa yang dimaksud dengan bintang-bintang fajar yang bersorak? Ya. Oke, itu adalah sebutan panggilan kepada malaikat. Jadi mereka adalah putra Allah yang diciptakan Tuhan. Malaikat juga disebut yang kudus. Silakan bantu baca Mazmur 89 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Untuk
untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ayat yang ke-7, sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Ya, ada kata penghuni surgawi. Penghuni surgawi itu adalah Tuhan, tapi juga penghuni surgawi itu adalah juga di sana ada juga apa malaikat, ya malaikat. Jadi kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Mazmur tadi di Mazmur 89 ayat yang ke-5 dan ke-7 sudah baca ya. Ya. Oke, nah kita perhatikan ada orang-orang kudus ya. Kemudian di ayat yang keberapa tadi itu di ayat yang ke-7 ada orang-orang kudus ya. Nah, ini siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang kudus ini? Itu siapa yang dimaksudkan? Kemudian ada yang di sekelilingnya, nah sekeliling Allah. Nah, berarti ada makhluk rohani di sana. Ya, makhluk rohani di sana, ya. Oke, baik, kita perhatikan. Nah, ini dikhususkan atau dipisahkan oleh Allah untuk Allah sebagai pelayan dan dari kekudusan. Jadi ini yang kudus ini adalah memiliki kekhususan. Ya, untuk apa? Untuk Allah sebagai pelayan dari kekudusannya. Itu sebutannya ya. Kemudian ada juga sebutan malaikat. Itu disebut sebagai tentara. Tentara yang dapat dimengerti sebagai tentara surgawi. Ya, tentara surgawi. Nah, tadi sudah dibaca di Mazmur 89 ayat 6 dan juga ayat 8. Nanti bisa dilanjutkan di Samuel 17 ayat 45. Minta tolong satu orang baca 1 Samuel 17:45, lalu nanti ada yang melanjutkan 1 Samuel 1 ayat 11. Silakan. Satu Samuel 1 Samuel 17 ayat 45, beginilah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Oke, terus tolong dibaca lagi. 1 Samuel 1:11. 1 Samuel 1:11. Beginilah firman Tuhan. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Oh, ini ayatnya ya, nggak pas, bentar dulu. Oke, 1 Samuel 1 ayat 11 tadi itu dibaca ya? Iya, Pak. Nah, kayaknya bukan ayat 11 ya. Dulu. Ayat sesudahnya itu ada nggak? Ayat yang ke-12 ya, Pak. Nah, coba baca, ada. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Bentar, bukan ya, seperti bukan itu. Tentara surgawi, bukan itu, sebentar ya. Kita coba lihat dulu. Nah, belum saya cari ya. Tentara surgawi. Oke, coba dilihat dulu di Yesaya 31 tempat, 31 tempat. Yesaya 31 tempat. Yesaya 31 ayat 4.
Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggenggam untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan. Seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap kerebutan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Ya. Amin. Oke, jadi kalau di sini kita perhatikan ada Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Siapa sebenarnya yang turun berperang itu yang diutus oleh Tuhan? Jadi bukan Tuhan sendiri, tapi Tuhan memakai malaikatnya untuk malaikatnya itu. Jadi sebagai prajurit atau disebut dengan tentara surgawi, ya, saudara surgawi. Oke, nah kemudian juga sebenarnya ketika Daud mengalahkan Goliat pun, di situ juga ada utusan Tuhan dari malaikat, ya, yang memberikan kemenangan kepada Daud. Itu tetap kuasa Tuhan, ya. Kuasa yang ada pada malaikat itu tidak berasal dari diri sendiri, tetapi itu adalah kuasa yang diperoleh dari Tuhan yang mengutusnya, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam kitab suci, malaikat merupakan alat komunikasi dalam melaksanakan kehendak ilahi. Itu, seperti saya katakan tadi bahwa setiap tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh malaikat itu atas dasar perintah, ya, dari Tuhan. Jadi perpanjangan tangan ilahi, ya, yang mana Allah pakai untuk apa? Menyampaikan pesan kepada manusia. Jadi malaikat itu tugasnya banyak berhubungan dengan manusia. Ya, mulai dari zamannya Adam, ya, sampai zamannya Yesus datang. Kita lihat ada malaikat. Pada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ada malaikat. Ya, pada saat peristiwa kebangkitan Kristus ada malaikat. Pada saat kenaikan Yesus ke surga ada malaikat. Nah, betapa pentingnya tugas malaikat itu. Itu luar biasa, ya. Jadi agar manusia dapat menerima rencana serta keputusan Allah dan sekaligus menjadi media, dalam arti berada tinggal di tengah antara Allah dan manusia, dan juga dikatakan sebagai perantara. Minggu lalu kita sudah bahas mengapa sih penting ada malaikat itu. Mengapa? Apakah Tuhan tidak mampu melakukan tugasnya? Ya, tugasnya. Padahal kan kita pahami Tuhan itu maha kuasa, ya, berkuasa, bisa melakukan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu, membuat segala sesuatu. Mengapa harus membutuhkan malaikat untuk melakukan tugasnya? Ya, kita sudah bahas, ya, bahwa salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah itu adalah maha suci, maha kudus. Jadi tidak mungkin manusia berdosa bisa bertemu dengan Tuhan yang maha suci, maha kudus itu. Ya, sehingga Tuhan menyatakan diri melalui ciptaan, melalui karyanya, termasuk malaikat, ya, malaikat, ya. Oke, nah itu. Jadi malaikat berarti makhluk yang selalu berada di depan Allah. Ya, sekali lagi saya ulang bahwa malaikat itu harus selalu ada bersama dengan Allah di surga. Ungkapan lain bahwa malaikat itu makhluk-makhluk yang selalu berada di hadirat Allah. Ya, dia harus malaikat itu, semua malaikat itu harus selalu ada tinggal di sana, tinggal menunggu perintah dan tugas dari Tuhan. Ya, kalau tidak ada perintah ya dia tetap ada di surga. Ya. Jadi bukan kita yang memanggilnya. Ya, memanggilnya, misalnya Adi Jonah, hei malaikat, engkau datang dari surga, aku segera membutuhkanmu. Misalnya contoh begitu, ya. Nah, jadi wewenangnya Tuhan untuk bertahan. Karena pernyataan yang paling spesifik tentang tugas para malaikat itu terdapat dalam Matius 18 ayat 10, yaitu pada waktu Yesus mengingatkan untuk menghargai anak-anak kecil. Karena Yesus berkata bahwa ada malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapa di surga. Coba kita baca dulu, silakan baca Matius 18 ayat 10. Matius 18. Matius 18.
Yang sudah ketemu silakan bantu untuk baca Matius 18 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ya, kata di situ ada malaikat, malaikat mereka, malaikat siapa itu? Ada anak kecil tadi, memandang mereka, yang memandang wajah pada Bapakku di surga. Nah itu ya, Yesus sendiri mengatakan demikian, ada malaikat. Ya, tadi punya tugas. Ya, kemudian kita perhatikan juga. Ya, manusia tidak dapat melihat yang tidak kelihatan dan tetap hidup. Nah, ini dia Benetikus. Sabolak, kamu lagi ngeliat kemana itu? Ya, perhatian tetap, konsentrasi ya, fokus. Halo, Benetikus. Ini hanya foto atau apa ini? Nah, oke. Iya, Pak. Ya, silakan. Jadi kita perhatikan, tadi saya katakan malaikat itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, tetapi dia benar-benar ada dan akan tetap hidup. Ya, tetap hidup. Nah, jadi saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu perbudakan, malaikat juga berjalan di belakang bangsa Israel. Dikatakan dan tiang awan bergerak dari depan bangsa Israel. Coba bayangkan tuh. Ya, ketika mereka keluar di siang hari mereka disertai dengan tiang awan, di malam hari dengan tiang api. Itu siapa sebenarnya sesungguhnya itu? Gerakan apa itu? Nah, coba kita buka dulu Keluaran 14 ayat 19. Keluaran 14 ayat 19. Keluaran 14 ayat 19. Silakan. Keluaran 14 ayat 19, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Gitu ya, luar biasa ya. Jadi kita di situ dikatakan malaikat. Jadi kalau dikatakan siapa yang menggerakkan tiang awan dan tiang api itu, ya, situ ada malaikat. Tadi ini bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka dan tiang awan dan seterusnya. Nah, ini adalah juga tidak lepas dari peranan malaikat memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi kita perhatikan Tuhan yang ada dalam tiang awan dan api memandang kepada tentara orang Mesir lalu dikacaukannya tentara orang Mesir sehingga bangsa Mesir berkata, marilah meninggalkan bangsa Israel sebab Tuhanlah yang berperang melawan bangsa Mesir. Lalu lanjutkan di ayat 24. Coba lanjutkan 24 25. Pasal yang sama. Ayat yang ke-24, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ya, jadi Tuhanlah yang berperang melawan orang Mesir. Sebab orang-orang Mesir itu kacau karena yang mengatakan Tuhan Allah yang berkuasa. Sebenarnya Tuhan pakai di situ siapa? Malaikat. Karena manusia tidak bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung, ya seperti Musa, ya tidak bisa. Jadi ini Tuhan pakai diutus para malaikatnya, ya para malaikatnya. Oke, nah itu dulu pembahasan yang pertama tentang pengertian dasar dari malaikat dan fakta-fakta adanya malaikat di sekitar kita, ya di sekitar kita. Jadi ini tidak boleh diabaikan karena ada mengatakan beberapa tokoh atau teolog penulis buku ya tidak penting dibahas, bahkan itu sesuatu yang diabaikan karena tidak ada hubungannya secara langsung dengan kebutuhan manusia, ya kebutuhan manusia. Ngapain dibahas? Ya ada Bultmann mengatakan demikian juga. Awalnya memang dikatakan itu pembahasan yang penting, tapi di zaman modern ini itu sudah diabaikan, tidak perlu lagi bagian menjadi pembahasan. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Kapanpun
kita perlu belajar memahami tentang pribadi malaikat ini, ya, pribadi malaikat. Oke, ya, kita lanjutkan asal usul malaikat. Namun sebelum masuk ke materi ini, mungkin ada yang didiskusikan, ditanyakan